Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah haji dan umrah Hasuna, dan seluruh kaum muslimin dimanapun yang mengikuti tayangan ini. Semoga Anda sekalian, kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah kebaikan di bulan yang penuh dengan rahmat, berkah, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara perintah dan sekaligus kewajiban sebagai seorang muslim terhadap agamanya, yaitu mengeluarkan sebagian dari apa yang telah diberikan oleh Allah, apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadanya, yakni zakat. Zakat, sebagaimana kita telah maklumi bahwa zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali mengulang-ulang perintah untuk menunaikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat serta tunaikan zakat. Menunaikan zakat sama kewajiban tingkatannya sebagaimana melaksanakan sholat. Zakat dalam Islam merupakan pilar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang beriman yang telah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Zakat di dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka zakat yang akan membersihkan dan mensucikan diri mereka. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu akan menjadi ketenangan dalam hati mereka. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berzakat berarti dia telah melaksanakan kewajibannya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Zakat adalah bentuk ibadah maliyah, ibadah di dalam harta yang telah diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan separuh dari harta orang untuk dikeluarkan zakatnya. Tidak pula seperempatnya. Tetapi Allah hanya memerintahkan, Allah hanya menginginkan sedikit. Kalau diambil prosentase sungguh kecil, 2,5%,
paling tinggi 5%, 10%, atau ya yang paling tinggi hanya 20%, itu pun hanya untuk zakat barang temuan. Tetapi pada umumnya rata-ratanya hanya mengeluarkan 2,5%-nya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh dalam firman Allah dikatakan bahwa zakat itu akan membersihkan dan mensucikan. Yang pertama, manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang memiliki sifat kikir, makhluk yang sangat mencintai harta. Maka dengan zakat Allah Subhanahu wa taala melatih kita agar sifat-sifat kikir serta bakhil itu dijauhkan dari dirinya. Dan dengan zakat itu akan melahirkan manusia yang peduli terhadap sesamanya, peduli terhadap saudara-saudaranya, peduli terhadap mereka yang tidak mampu, mereka yang tidak nasibnya kurang beruntung. Maka dengan zakat itu akan menjadikan seseorang hatinya semakin lembut, muncul sifat kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi kepada sesamanya. Bukankah manusia itu diciptakan oleh Allah sama? Pada dasarnya mereka sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian diciptakan dari satu makhluk, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Artinya hakikatnya manusia adalah sama. Yang membedakan antara mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa di hadapan Allah adalah, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dengan zakat akan melahirkan pribadi-pribadi muslim yang sangat mencintai, yang sangat peduli, yang saling mengasihi kepada sesama manusia. Dimensi kemanusiaan begitu sangat nampak dalam ibadah zakat, di mana seseorang diajarkan untuk tidak hidup individual. Dia hidup harus berpikir dengan lingkungan sekitarnya. Dia harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa dia tidak hidup sendirian. Ada orang lain yang hidup bersamanya. Ada orang lain yang berinteraksi dengan sesamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat akan menjadikan rasa cinta, di mana orang yang menerima zakat akan menghormati kepada yang memberikan zakat. Adapun orang yang menerima zakat, dia akan muncul rasa menyayangi, dia akan hilang rasa kebencian. Sebaliknya, kebakhilan, kekikiran akan menjadikan orang benci, orang dendam, ya tidak peduli, sehingga akan menjadi kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, bangsa kita masih banyak di sekitar kita mereka yang membutuhkan uluran tangan. Masih banyak di antara kaum muslimin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan zakat inilah diharapkan akan sedikit mendekatkan ya kesenjangan jarak yang antara si kaya dan si miskin agar tidak terlalu lebar. Yang ini kalau terlalu lebar akan bisa menjadi potensi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Dengan zakat itu akan muncul rasa saling peduli, saling tolong menolong, saling mengasihi, saling menjaga.
bahwa si kaya dia membutuhkan si miskin. Si miskin demikian juga membutuhkan uluran tangan dari si kaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan betapa pentingnya zakat bagi kehidupan seorang muslim. Zakat akan menjadikan jarak antara si kaya dan si miskin semakin mendekat. Menjadikan hati mereka akan saling mengasihi, akan saling iba, akan saling menghormati, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang sama-sama diciptakan berasal dari tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian diciptakan dari satu, yaitu Nabi Adam. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali manfaat dan keutamaan daripada zakat itu. Baik itu secara individu, apalagi secara sosial. Secara individu, zakat itu akan menumbuhkan sebagaimana makna dalam bahasa, bahwa zakat adalah an-nama, akan tumbuh, akan menjadikan harta semakin berkembang, akan bertambah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan membinasakan riba dan Allah akan menumbuh kembangkan zakat dan juga sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali, ma naqasat malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Semakin bertambah, semakin bertambah. Al-Quran mengibaratkan sedekah atau zakat dengan satu butir, yang satu butir itu akan menjadi 700 butir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan, menzakatkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir, satu benih yang menumbuhkan 7 dahan. Di dalam 7 dahan itu terdapat 100. Setiap dahan terdapat 100 butir. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan zakat itu akan menjadikan keberkahan. Keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam rezeki, bahkan keberkahan di dalam keluarga. Karena dengan zakat itu Allah Subhanahu wa taala ridha, dan manusia, orang yang mendapatkannya, menerima zakat itu juga senang, gembira hatinya. Maka di situ dia akan keluar kalimat-kalimat baik. Ya Allah, mungkin dia berdoa ketika menerima pemberian itu, ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberikan ini kebaikan. Ya Allah, doa-doa baik akan keluar darinya. Dan doa orang-orang yang hatinya tulus, yang hatinya ikhlas karena Allah, akan sampai ke langit. Karena Allah juga ridho kepada orang yang mengeluarkan zakat itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin bahwa harta tidak akan berkurang, tidak akan berkurang jumlahnya dan juga keberkahannya karena zakat, karena sedekah, apalagi yang harus membuat kita untuk ragu-ragu kita mengeluarkan
zakat-zakat kita. Harta kita yang sudah memenuhi nisab, ya, senilai 85 gram emas, ya. Senilai itu dan sudah 1 tahun ada pada kita, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Dan juga penghasilan yang telah memenuhi nisabnya. Kalau di dalam Basnas menerapkan atau menetapkan zakat penghasilan atau zakat profesi, di mana yang memiliki penghasilan minimal 7 juta, ya, 7 atau 8 juta, maka dia wajib mengeluarkannya 2,5%-nya setiap kali dia mendapatkan penghasilan tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan zakat ini akan menjadikan hati kita tentram, karena kita yakin bahwa harta itu yang kita keluarkan itu adalah sesungguhnya harta kita sebenarnya. Sementara harta yang masih kita simpan, yang masih ada di kantong kita, di rekening kita, sesungguhnya itu bukanlah harta kita yang sesungguhnya. Itu mungkin milik anak kita, milik ahli waris kita. Buktinya ketika kita dipanggil menghadap Allah, harta-harta itu tidak ada yang kita bawa. Bahkan baju yang kita pakai pun tidak kita bawa. Hanya 2-3 lembar kain kafan yang membalut tubuh kita. Sepatu kita, barang-barang mewah kita, semua tidak ada yang kita bawa menghadap Allah. Itu bukti bahwa yang menjadi milik kita sesungguhnya adalah yang kita zakatkan, adalah yang kita sedekahkan, adalah yang kita infakkan, yang kita jariahkan. Itulah benar-benar harta benda milik kita, aset kita sampai di akhirat nanti. Akankah kita rela di akhirat kelak tidak memiliki apapun, kekayaan apapun, sementara di dunia ini kita menumpuk-numpuk, kita timbun, ya, kita kumpulkan harta-harta kekayaan yang toh pada akhirnya tidak kita bawa. Maka mari harta yang ada di dunia ini kita bawa sampai ke akhirat, kita bawa sampai ke surga. Caranya dengan dikeluarkan zakatnya, diinfakkan, ya, disedekahkan. Apalagi di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Mari kita bersama-sama untuk mengisi dengan amal terbaik, yaitu mengeluarkan zakat, bersedekah, berinfak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa keutamaan orang yang mengeluarkan harta dengan zakat, sedekah, atau infak. Ya, orang yang mati itu seandainya boleh meminta kesempatan, maka dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya engkau berikan waktu, kelonggaran waktu, mengakhirkan, menunda kematianku, sungguh aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sedekah, zakat, terutama di bulan suci Ramadan, adalah momentum yang paling tepat. Karena di bulan ini Allah lipat gandakan pahala. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surganya lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin mendapatkannya, yang ingin memasukinya dengan amal-amal ibadah dan amal kebaikan. Dan salah satunya adalah zakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah orang-orang yang selalu senang berinfak, selalu menunaikan zakatnya, dan kelak insya Allah Allah akan gantikan dengan ganti yang lebih baik.
Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan kepada orang-orang yang berinfak, orang yang berzakat, bersedekah. Allahumma, sebagaimana Rasulullah sampaikan bahwa setiap hari Allah mengutus malaikat yang setiap hari dia berdoa. Doanya adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak. Berikan kepada orang yang bersedekah. Berikan kepada orang yang mau menunaikan zakat. Ganti yang lebih baik, yang lebih banyak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan sebaliknya, Allah juga menyuruh malaikat itu berdoa. Ya Allah, wa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang menahan hartanya, tidak keluarkan zakatnya, tidak berinfak. Semoga diberikan kerugian, diberikan kebinasaan di dalam harta bendanya. Wal'iyadzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari yang kedua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga harta kita selalu membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, membawa keberkahan di dalam umur kita, membawa keberkahan di dalam keluarga kita. Dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak akan menjadikan kita disayang Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari segala penyakit, disembuhkan dari segala penyakit. Rasulullah pernah bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Masya Allah, tabarakallah. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kalau kita bahas bisa berjam-jam tentang keutamaan infak, zakat, dan sedekah ini. Mari sekali lagi di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, sekecil apapun, seberapapun yang kita mampu, mari kita berzakat, kita berinfak, kita bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita, zakat kita, sedekah kita menjadi pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, nanti ada orang di akhirat, dia merasa amalnya tidak sebegitu banyak. Begitu dia diperlihatkan pahalanya, dia kaget, ya Allah, pahala amal apa ini? Kemudian dijelaskan, itu adalah sedekahmu dulu. Meskipun kamu bersedekah, waktu itu hanya sedikit kecil, tapi kamu ikhlas. Tapi kamu bersedekah itu betul-betul karena keimananmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah yang kecil, yang sedikit itu, kemudian oleh Allah diberikan pahala yang sebesar gunung, bahkan lebih besar daripada gunung. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kalau yang kecil aja bisa menjadi seperti gunung, bagaimana kalau yang tidak kecil pasti akan menjadi yang lebih lagi dari gunung. Allahu Akbar. Maha benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha murahnya Allah terhadap hamba-hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bersedekah, untuk berinfak, dan berzakat. Semoga puasa kita selalu dimudahkan dan kita bisa menyelesaikan, mengakhiri bulan Ramadan dengan amal-amal terbaik, dengan ibadah-ibadah yang terbaik, dan kita semua keluar menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqun. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.